Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembahasan soal tes CPNS khususnya untuk persiapan seleksi CPNS tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas bersama-sama terkait dengan tes wawasan kebangsaan atau yang selama ini kita kenal dengan tes TWK. Nah, TWK kali ini kita berfokus pada wawasan pengetahuan tentang Pancasila. Namun, sebelum lebih lanjut membahas tentang soal CPNS ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, saya harap tekan tombol merah di bawah terlebih dahulu, supaya saya lebih bersemangat mencari dan mengulas soal-soal tentang CPNS. Jika sudah, mari kita menuju ke pembahasan yang pertama. Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat Republik Indonesia, yaitu pada tanggal A. 15 Agustus 45, B. 17 Agustus 45, C. 18 Agustus tahun 45, D. 22 Juni 45, atau E. 26 Juni 1945. Kira-kira jawabannya adalah yang? Ya, betul. Jawabannya adalah yang C. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945, terutama dalam sidang resmi PPKI, Pancasila dibahas, disempurnakan, dan akhirnya disahkan oleh PPKI sebagai filsafat negara Republik Indonesia. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang C. Soal nomor 2. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 prakara atau 3 asas, yaitu A. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, B. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, C. Persatuan, kerakyatan, keadilan, D. Kerakyatan, keadilan, kebudayaan, atau E. Kebudayaan, religius, kenegaraan. Jawabannya adalah yang E. Mengapa demikian? Asas kebudayaan secara yuridis, Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat istiadat dan kebudayaan. Asas religius, toleransi beragama yang didasarkan pada nilai-nilai religius telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Asas kenegaraan, karena Pancasila merupakan jati diri bangsa dan disahkan menjadi dasar negara, maka secara langsung bangsa Indonesia berpancasila sebagai asas kenegaraan. Jadi jawabannya adalah yang E, kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Selanjutnya soal nomor 3. Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis, yang mengarahkan tingkah laku dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi, Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka, karena A. Nilai-nilai dan cita-cita dihasilkan dari pemikiran individu atau kelompok yang berkuasa dan masyarakatnya berkorban demi ideologi. B. Menolak reformasi. C. Masyarakat harus taat kepada ideologi elit penguasa. D. Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Atau E. Totaliter. Nah, kalau untuk jawaban nomor 3, ini sudah jelas, yaitu adalah yang D. Mengapa demikian? Karena ciri-ciri ideologi terbuka, yang pertama, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakatnya. Kemudian yang kedua, menerima reformasi. Kemudian yang ketiga, penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Jadi jelas jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah sifat A. Aktual, statis, dan antisipasif, B. Aktual, dinamis, dan antisipatif, C. Faktual, statis, dan pragmatis, D. Faktual, dinamis, dan preventif, atau E. Aktual, statis, dan responsif. Kira-kira jawabannya yang B. Aktual, dinamis, dan antisipatif. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi rakyat.
Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasan secara lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah aktual yang selalu berkembang. Oke, jadi jawabannya adalah yang B, aktual, dinamis, dan antisipatif. Selanjutnya soal nomor 5. Ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak-hak masyarakatnya. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan, atau E. Keadilan. Jawabannya adalah yang A. Manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Bahkan, nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia. Next, selanjutnya soal nomor 6. Teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi, terutama dalam negara, ini pada prinsipnya untuk A. Membatasi kekuasaan pemerintah, B. Memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah, C. Jaminan atas kewajiban politik rakyat, D. Kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum, atau E. Kekuasaan hukum di atas parlemen. Oke, 3 detik, 1, 2, 3. Kira-kira jawabannya adalah yang? Ya, ini juga sudah jelas. Jawabannya adalah yang A. Makna konstitusi tidak sekadar naskah yang memuat ketentuan hukum dasar. Di dalamnya terkandung kehidupan sosial politik suatu bangsa yang menjadi pedoman bernegara. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak politik rakyat. Kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga hukum yang lainnya. Soal nomor 7. UUD 1945 sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembentukannya, terutama antara para founding father sebagai berikut, kecuali A. Supomo, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Soekarno, atau E. Hos Cokro Aminoto. Jawabannya adalah yang E. Sebagai negara yang baru merdeka, yaitu pada tahun 1945, para founding father Indonesia telah merancang UUD 1945, terutama sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukannya dipenuhi dengan perdebatan sengit, terutama antara Supomo, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Soeharto. Jadi jelas jawabannya yang bukan adalah yang E, Hos Cokro Aminoto. Soal 9. Pada masa awal kemerdekaan, negara Indonesia belum mempunyai infrapolitik yang lengkap, yaitu lembaga-lembaga negara yang mestinya ada sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Berdasarkan aturan peralihan pasal keempat, kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh A. Perdana Menteri, B. Presiden, C. Wakil Presiden, D. BPUPKI, atau E. PPKI. Kira-kira jawabannya adalah yang B, oleh Presiden. Berdasarkan aturan peralihan pasal 4, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Jadi jelas jawabannya adalah yang B, Presiden. Soal terakhir. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya UUD 1945 yang berkeinginan adanya A. Stabilitas ekonomi, B. Swasembada pangan, C. Pemusatan kekuasaan, D. Pembatasan kekuasaan, atau E. Kontrol sosial. Jawabannya sudah jelas jika kita lihat ABC-nya. Jelas ini jawabannya adalah yang D, yaitu pembatasan kekuasaan.
Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya UUD 1945 yang berkeinginan adanya pembatasan kekuasaan. Sebab UUD 1945 yang mestinya berpaham konstitusionalisme justru membuka peluang terjadinya pemusatan kekuasaan kepada presiden dengan memberi kekuasaan segala fungsi negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan pertimbangan kepada presiden. Demikian pembahasan 10 soal tes CPNS TWK. Semoga bermanfaat dan tunggu pembahasan soal-soal yang berikutnya. Terima kasih dan salam.